orang sekarang memang di tengah pandemi COVID-19 yang kesulitan secara ekonomi, paling gampang dengan dalil-dalil ekonomi. Kenapa? Salah satunya, kenapa masyarakat menyetujui dengan adanya kiriman sampah dari Tangsel? Itu karena dijanjikan nilai uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Banten Podcast? Kita akan bahas satu persoalan yang 1-2 bulan ini menjadi persoalan masyarakat, terutama di Tak-Takan. Apa yang terjadi? Kita lihat dulu cuplikannya. Silakan. Ini yang terjadi pada perbincangan kita kali ini. Nah, ini Kang Edi ya, yang terjadi sudah 3 kali demo ya. Ini kejadiannya di mana ini? Di Kelurahan Cilowong. Kelurahan Cilowong ya? Kecamatan Tak-Takan. Nah, ini yang bicara siapa? Itu Pak Lurah. Oh, Pak Lurah ya? Iya. Oh, justru Pak Lurah ikut demo ya? Ya, ikut ini ya, menerangkan ke masyarakat. Oke, ikut menerangkan masyarakat. Satu lagi video yang bisa kita saksikan. Yang tadi mau wali kota ya. Nah, ini kenapa Kang Edi ini? Ini kejadian Satpol PP menurunkan spanduk dan baliho. Oke. Akhirnya masyarakat semua bergerak kembali, memaksa Satpol PP untuk memasang kembali. Oke. Jadi biar Satpol PP langsung yang memasang. Cukup. Saya akan perkenalkan, sudah hadir Kang Edi Santoso dari Ketua Gerakan Pemuda Masyarakat Tak-Takan Raya. Artinya kita semua sudah tahu bahwa yang akan kita bahas adalah persoalan sampah. Persoalan sampah yang kemudian mengusik amarah masyarakat, di mana pemerintah Kota Serang menerima sampah dari Tangsel. Begitu Kang? Iya betul. Bisa diceritakan lebih runut lagi? Ya, kita kembali lagi Bang ya. Masalah sampah ini di Tak-Takan ini sebenarnya sudah hampir 26 tahun. Orang Tak-Takan ini bersabar menerima hanya sekedar kebagian ini sampah ya. Dari sekian tahun ini, tapi tanpa diimbangi dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Baik pembangunan sumber daya manusianya ataupun pembangunan infrastrukturnya. Namun selalu yang ada terkait pengelolaan sampah, kita ini selalu dijanjikan. Dari beberapa kali kepemimpinan selalu dijanjikan dan dijanjikan. Adanya dana masuk dari zaman dulu dari Australia atau dari manapun. Sekarang bicara Tangsel. Ngomongnya untuk perbaikan pengelolaan sampah. Faktanya menurut saya hanya tadi itu sampah ini hanya untuk memakmurkan pejabat, bukan memakmurkan rakyat. Oke, untuk kasus yang terakhir. Kasus yang terakhir faktanya dari pengelolaan dari sampah Tangsel. Kita bicara secara ini aja Bang. Yang namanya kerjasama ini kan seharusnya dikaji secara matang, dihitung secara matang, bukan hanya salah duit. Oke, saya coba perjelas dulu. Yang dimaksud kerjasama adalah pemerintah Kota Serang dengan Kota Tangsel. Kota Tangsel dalam rangka mengimpor sampah dari Tangsel ke Kota Serang. Kota Serang. Oke, lanjut. Dalam pelaksanaannya ini kan tidak semuanya masyarakat diajak bicara. Diminta apakah ini, tapi pemerintah seolah memaksa. Berpikirnya tentang pendapatan daerah, tetapi tidak memikirkan faktor-faktor lainnya secara sosiologis. Sekarang apalagi di situasi pandemi, yang pemerintah dari jaga jarak, jaga kesehatan, dari yang orang luar aja kita batasin. Yang ini sampah. Oke. Kita datangkan di Cilowong. Tadi itu ya, di samping pandemi corona, ini pandemi sampah. Maksudnya Kang, apa sih yang dijanjikan oleh pemerintah? Kalau tadi Kang bilang ada janji-janji yang diberikan tapi kemudian lepas.
Pertama, pemerintah menjanjikan kepada masyarakat bahwa akan memberikan kompensasi. Dalam bentuk Dan sampai saat ini belum ketemu bentuknya, Bang. Baru sebatas janji. jadi kompensasi tapi tidak tahu apa. Ya, justru di sini kita ini pengen jelas dari masyarakat. Karena menurut saya ini kalau persoalan sampah ini jangan sampai bicara kompensasi hanya berbicara sekedar uang. Nah, terbayang oleh Kang Edi kompensasinya harusnya apa? Kalau saya sih lebih ke arah yang terpenting adalah bagaimananya walaupun di Cilowang itu jadi tempat sampah, jangan sampai manusianya juga ikut menjadi sampah. Maksudnya? Berarti terdidik, harus terdidik. Dijamin pendidikannya. Oke. Ya, jadi ketika ada sampah itu dana yang masuk, ya tolong. Di sana banyak orang-orang yang tidak berpendidikan. Banyak orang-orang yang tidak sekolah. Artinya tuntutan Kang Edi kompensasinya itu harus masuk kepada masyarakat dalam rangka memberikan mereka beasiswa. Iya, beasiswa termasuk bukan hanya berbicara ini. Justru di Tak-Takan ini butuh kaum-kaum terpelajar. Oke. Jadi artinya kalau masyarakat dapat beasiswa, sampah tetap boleh masuk? Bukan sampai ini nggak masuk. Menurut saya untuk saat ini belum tepat. Oke. Belum tepat. Karena untuk masalah penanganan sampah kota aja ini masih amburadul. Oke. Dari segi sistem transportasi pengangkutan. Ini di saat masyarakat yang keluar sekolah ini segala semua di sana bertumpuk. Sekarang apalagi jalan raya Tak-Takan lagi dari provinsi lagi ada pembangunan. Ya, lagi jalan pengecoran jalan. Otomatis terjadi penumpukan. Oke. Sampah yang tidak berjalan itu kan ini. Yang jelas tadi kita sebagai dari masyarakat Tak-Takan, karena ini sudah menjadi kebijakan wali kota, yang jelas sekali sih berharap kalau bisa di stop ya di stop. Stop. Itu lebih baik. Stop. Jadi tuntutan masyarakat stop atau Stop atau penuhi dulu, apa? baik secara infrastruktur, baik secara kesehatan, baik secara pendidikan, ataupun berbicara kompensasi buat kas masyarakat itu. Oke. Kalau bicara kesehatan, memang apa yang terjadi di masyarakat saat ini dengan adanya tumpukan sampah? Di sana faktanya, Pak, orang berobat masih bayar, dilempar-lempar. Seharusnya dengan tempat yang dekat dengan sampah itu dibangun pusat kesehatan masyarakat yang fasilitasnya ada rawat inap. Tersedianya juga mobil ambulan. 26 tahun adanya TPSA, sampai saat ini belum ada puskesmas di Kelurahan Cilowong. Nah, Belum ada ambulans. Padahal berapa miliar. Ini kembali lagi ke kemauan kepemimpinan. Mau sejauh mana kebijakannya, mau mensejahterakan masyarakat ataupun tidak. kalau dampak yang ada saat ini kira-kira penyakit apa aja yang mengidap atau diidap masyarakat dengan adanya sampah ini? Yang paling berbahaya kalau penyakit banyak, istilah penyakit kulit, ya ini yang mual, dan yang lebih parah lagi kalau saya penyakit psikologis, Bang. Oke. Mental orang-orang yang di sekitar sampah ini sudah dipaksa. Dipaksa untuk? Ya kita tahu untuk dalam dipekerjakan ini sampai ada yang terjadi ancaman kalau sampah ini ditutup ininya nganggur. Ini fakta. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Maksudnya bekerja sebagai pemulung? Ya, yang termasuk yang pengangkutan mobil juga semuanya kan sama. Menurut saya sebenarnya gini, kita ini ada untuk mendapatkan PAD daerah tuh ada yang lebih baik dari sekedar bicara sampah. Apalagi Tak-Takan datarannya tinggi, tempatnya bagus. Kang Edi, saya penasaran ini. Masyarakat di sana maksudnya dipaksa bekerja sebagai pemulung? Ya, di sini, Bang. Di tempat di mana sampah, cara pendapatan uang itu seperti apa? Oke. Ya, kita mungkin sudah masuklah. Ya. Jadi mentalnya ini yang berbahaya. Membangun karakter, ya. Saya pengen kita ini kan hidup ini untuk menjadi manusia yang merdeka. Sudah bukan zamannya masyarakat ditakut-takuti, diemeng-dinikan. Masalah kesejahteraan itu sudah kewajiban pemerintah memberikan akses.
Tetapi jangan dipaksa bahwa kesejahteraan itu hanya solusinya dengan adanya sampah. Sebenarnya banyak. Sebentar, saya cek. Di sekitar wilayah TPS ada berapa kakak? Di sekitar wilayah TPSA itu kurang lebih untuk di hampir ini kelurahan ya semuanya ya. Di Kelurahan Cilawung itu hampir 5.000-6.000-an lah, Bang. 5.000-6.000-an. Kemudian yang dipekerjakan sebagai pemulung ada berapa persen dari 6.000? Kalau yang diangkat Pemkot ini kan seolah-olah TPSA ini di sekitar RT, Pak. Ya punten ini. Yang dimainkan itu kan selalu TPSA sampah ini hanya milik orang Pasir Gadung atau Cikoak. Padahal bicara sampah ini berarti kan dari kiriman ada saluran pipa, ada sampai tempat pembuangan. Ya, ini ya. Ini yang selalu dipikirkan pemerintah kan di titik pembuangannya, Bang. Tapi jalan yang dilalui sepanjang jalan raya Tak-Takan ini itu tidak dipikirkan. Oke. Menimbulkan bau. Iya, itu jelas. 24 jam kah? 24 jam. Oke. 24 jam. Kotorkah jalanan? Jelas, karena air yang berlendir itu jatuh ke Pengaruh jalan. kepada akses sumber air bersih penduduk? Yang jelas kita ini banyak warungan-warungan di sekitar jalan raya Tak-Takan itu, Bang. Ya, lalat-lalat itu ya punten kayak di gorengan orang-orang yang jualan. Dan dampaknya jadi tidak laku. Ya, Bapak gimana kalau makan lagi ngopi enak-enak, timbul bau sampah, bukannya nikmat ya. Mungkin sudah bisa merasakan lah. Sepanjang berapa kilometer? Ya, dari jalur Brimob aja, Pak. Oke, Dari jalur Brimob sampai tempat TPSA itu sudah terdampak. Dan kita mau fair-fairan, kita berani survei di lapangan. Kalau kita mau fair, ayo. Mau kuesioner, mau seperti apa, jangan sampai kan yang menghirup bau sampah ini, ingat, bukan hanya tokoh masyarakat, bukan hanya RT, dan bukan hanya sebatas karyawan yang dipekerjakan di TPSA, tetapi seluruh warga masyarakat. Nah, ngomong-ngomong, Kak, seluruh masyarakat menolak atau terbelah? Ada yang pro? Yang jelas dalam kehidupan itu selalu ada pro dan kontra, Pak. Kita harus realistis, ya. Dan memang di setiap perjuangan itu orang sekarang memang di tengah pandemi COVID-19 yang kesulitan secara ekonomi paling gampang dengan dalil-dalil ekonomi. Kenapa? Salah satunya, kenapa masyarakat menyetujui dengan adanya kiriman sampah dari Tangsel? Itu karena dijanjikan nilai uang. Kenapa kemarin di Pemkot Kota Serang akhirnya dari saudara-saudara kami dari Pasir Gadung bersama rekan-rekan mahasiswa melakukan aksi juga. Salah satunya ternyata menuntut janji dari Pemkot ternyata yang sampai saat ini belum dipenuhi. Tapi masih pro tuh sudah. Kalau saya lebih ke arah, karena saya yakin dari hati nurani saudara-saudara kami, baik dari Kampung Cikoak ataupun Pasir Gadung. Siapa sih, Bang, yang tempat tinggalnya mau bau sampah? Tetapi karena ditekan, bicara ekonomi, kalau kamu ini dipecat, ya ini sampai fakta. Segitu. Iya. Kalau kamu ikut aksi, ikut ini, itu fakta. Itu yang ngancam siapa, Kang? Lah, kita sudah tahu bersama lah ya. Ya, itu ya makanya kan kenapa kita di 10 tuntutan itu. Apa saja, Kang? Pertama, kita pengen adanya transparansi. Transparansi terhadap dari dana Tangsel itu seperti apa? Oke. Seberapa besar dan seberapa sekian persen, dan kita menuntut ini untuk penggunaannya untuk masyarakat Cilowong dan kelurahan yang ada di Kecamatan Tak-Takan yang terdampak. Kedua, dari itu semua kita juga menuntut kepada KPK, kepolisian, KPK ya? kejaksaan untuk mengawasi. Kenapa? Ini sudah berkali-kali, Bang. Dari dulu sampai pengelolaan sampah terpadu dari Australia lah dananya, dari inilah dana inilah, bohong. Mana buktinya? Yang bangun kompos, bangun segala, nggak ada. Yang ketiga? Ya. Dan yang sekarang, ya ini juga kan sama. Katanya uangnya buat pengelolaan sampah yang menjadi lebih baik. Lah saya tanya dulu,
Ngomong pengelolaan yang baik itu kan berarti harus ada caranya, metodenya, dan alatnya seperti apa. Dan kalau kita bicara, kalau kita kebetulan saya di usaha di properti, Bang. Kita coba, harusnya sebelum mengeksekusi lahan, berarti kan harus pertama diperhatikan itu lingkungan sekitarnya dulu, yang pemilik lahannya dulu, baru berbicara kita prosesnya. Kenapa saya ngeliat sampah Tangsel ini salah prosesnya? Seharusnya masyarakat dulu diperhatikan. Kalau memang itu mau jadi ini kan, tapi uang ini jangan sampai hanya untuk sekedar memakmurkan pejabat-pejabat. Tapi ada indikasi ke sana? Jelas. Apa indikasinya? Indikasi kami pertama, ini tidak ada sosialisasi yang menyeluruh terkait ini. Kedua, yang namanya sekarang ngomong belum, harusnya kan dalam pemohonan kan dibuka lelangnya, ini semuanya. Apa sih transparansi, mau dibangun apa, ada nggak? Tidak ada. Sekarang main diuruk tanah. Menurut saya metode itu salah. Kejadian 2009 longsor, 2019 longsor. Karena apa? Plastik itu tidak bisa ditutupi dengan tanah, Pak. Dan ratusan tahun iya, bisa terurai. Dan sekali lagi akan terus berulang, terus longsor lagi. 2019 sudah terbukti memakan korban, 2 korban meninggal dunia, sampai sekarang tidak ditemukan. Ya kan? Pemerintah tutup mata atau? Ya. Makanya gerakan kemarin ini kita ibarat gong nih, pengen memulai, Bang. Saatnya pemuda tak-takan dan masyarakat tak-takan membuka mata. Artinya gerakan ini muncul gara-gara sampah? Jelas. Atau sebelumnya sudah ada? Jelas. Ini puncak dari awal kita yang namanya, sebenarnya kita ini sebenarnya tidak mau turun tangan seperti hal seperti ini, Bang. Kita pengen yang dari pemuda-pemuda juga, dari mahasiswa. Tetapi pejabat-pejabat ini nyatanya mempermainkan. Contohnya apa? Dari ketemuan audiensi dengan kepala-kepala dinas, dikumpulin tokoh-tokoh, dikumpulin RT-RT, hanya akhirnya memfitnah para RT-RT seolah-olah ini dinikan RT-RT yang diundang itu dapat uang, akhirnya RT-RT ini diamuk oleh masyarakatnya sendiri. Ya, justru menurut saya kebijakan-kebijakan dengan situasi lagi sulit seperti ini, jangan membuat suatu kebijakan-kebijakan yang bikin gaduh lah. Oke. Ya, jadi di situ intinya kita masalah TPSA ini setelah hasil musyawarah dari beberapa tokoh masyarakat juga, dari beberapa RT, dari kemarin, makanya kita kenapa tidak mau mendatangi kantor wali kota, kita demo, kita di sana, karena kita tidak butuh siapapun yang datang sebenarnya, Bang. Jadi sempat demo ke kantor wali kota? Itu teman-teman mahasiswa. Okay. Makanya kita memilih gerakan ini karena memang sampah ini juga ada di Celowong. Karena memang yang mengganggu kita ini bukan wali kota, mobil-mobil sampah. Dan bukan pribadinya wali kota, tetapi kebijakannya. Dan kami juga dengan adanya gerakan kemarin ada yang menuding sebagai provokator lah, provokasi lah. Kalau saya sederhana, Bang, sebenarnya yang memprovokasi ini adalah kebijakan wali kota yang salah. Makanya ada reaksi dari masyarakat. Pernah dengar-dengar nggak apa respon Pak Wali? Yang jelas kemarin ini? Mungkin sudah ini rekaman dari teman-teman media juga kan. Kemarin beliau menjanjikan dari 10 tuntutan itu beliau akan realisasi. Ya, termasuk 10-10-nya. Ya, ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang. Tapi tetap sampahnya di situ. Kalau sampah ya kemana lagi, daerah mana yang mau ditempatin sampah? Oke. Ya, itu satu. Tapi kita pilihan. Yang jelas kita dari Gerakan Pemuda Tak-Takan Raya, kalau sampah ini dinikmati hanya segelintir orang, kita minta sterilkan jalan raya Tak-Takan, jangan dilewati sampah. Ya. Artinya? Lah iya, silakan. Mau ditempatkan dimanapun, biar kebagian semuanya, biar merasakan. Karena pada akhirnya semua juga nonton.
Jadi artinya sampah boleh tetap di situ, tapi silakan transportasinya Iya. muter lewat mana. Silakan. Kalau bisa, kalau menganggap ini. Dan kita sudah jelas. Kita dari beberapa teman-teman pemuda yang peduli dengan daerahnya. Bila perlu kita membeli aset sampah itu, kita akan gunakan, bahwa bukan dengan sampah pun kita bisa memajukan tak-takan. Asal kita beli sesuai dengan pemerintah, ya beli pada saat beli di masyarakat. Nggak apa-apa. Silakan pemerintah beli tempat lain. Yang jelas kita sudah mengambil sikap jelas apabila MOU sampah Tangsel ini hanya menguntungkan segelintir orang, segelintir hanya pejabat-pejabat. Siapa aja bisa disebut? Yang jelas tidak ada suatu kebijakan yang gratis, Bang. Oke. Ya, tidak ada suatu kebijakan yang gratis. Nggak ingin tembak langsung, siapa aja pejabatnya nih? Biar masyarakat tahu. Ya, kawan-kawan yang dari kejaksaan kepolisian sudah paham, Bang. Ya, itu tugas beliau. Ya, yang jelas kita masyarakat tak-takan, kalau memang kebijakan ini dipaksakan, siap yang pemberi kebijakan menerima konsekuensinya. Apa? Ya, kalau kita dari kemarin kan sudah jelas. Ketika Satpol PP berani menurunkan baliho saja, masyarakat semua sudah bergerak. Apalagi ketika wali kota ataupun siapapun berani menarik omongannya kemarin, yang berani ngomongnya top sampah Tangsel, sampai ini semua disepakati, mengirim, ya jangan menyalahkan nanti masyarakat. Oke, jadi solusi dari gerakan ini sebetulnya mau apa? Atau apa Solusi yang sih diinginkan? kami jelas, Bang. Sebenarnya kita nih menolak sampah Tangsel ini tanpa syarat apa-apa. Ya, udah batalkan saja. Oke, berarti yang ditolak hanya sampah Tangsel. Bukan sampah kita Tangsel, yang kemarin kan sudah jelas. Sampah Tangsel ini lebih ini kan. Tapi kita berbicara termasuk sampah kabupaten Serang juga sama. Saya sih lebih kayak gini, Bang. Harusnya wali kota nih berpikir ya. Kita sebagai penyelenggara sama-sama punya rumah, punya dapur. Harusnya malu rumah kita dikirim oleh sampah tetangga. Adapun setiap rumah itu kita punya dapur dan tempat sampahnya masing-masing, ya sah-sah saja. Dan Artinya salah nggak kalau saya bilang gini, gerakan ini ingin menuntut stop pengiriman sampah dari Tangsel, kabupaten, kota, atau wilayah lain? kalau kita sih pengennya dipindahkan, Oke. biar kebagian yang lainnya juga. Kira-kira daerah mana? Ya terserah. Samping kantor wali Justru kota? kalau saya sih pengennya mau di tempat wali kota, mau dimanapun, ya yang banyak orang-orangnya Pak Wali lah, silahkan saja. Kita buktikan. Tapi kan nggak mungkin. Lah iya, makanya Pusat pemerintahan itu kan. ya makanya dari situ kita ini dipaksa suruh menerima sampah. Tetapi maksud saya dengan oke lah masyarakat tak-takan ini nerima sampah ini. Tapi kita sekarang ini sudah tidak mau menerima cuma-cuma. Menerima secara mentah-mentah seperti dulu. Kali hanya konkretnya, kalau terpaksa harus menerima, apa kompensasi yang diinginkan? Yang jelas kami pengen bukti nyata. Ya. Apa yang dijanjikan beliau kepada seluruh kampung yang ada di Kelurahan Cilowong, buktikan. Itu satu. Dan harus sesuai. Ya, kedua, buktikan juga bangun infrastrukturnya. Jangan infrastruktur bangunan provinsi diaku-aku bangunan kota. Oke. Ya, masyarakat sekarang sudah cerdas. Ya. Itu satu. Dan maksud saya kedua, bedakan mana yang masuk APBD pembangunan, mana yang dari hasil Tangsel. Jadi jangan sampai kita ini dana ini sekian dari ini. Nah, berarti kita selama ini kalau tidak ada sampah nggak dibangun dong. Oke. Kenapa daerah lain yang nggak ada sampahnya juga dibangun? Kang, terakhir, apa yang ingin disampaikan pada pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Serang? Kepada Bapak Wali Kota Serang, harapan kami semua waktu memilih Bapak,
itu menghadirkan perubahan untuk menjadikan Kota Serang yang lebih baik. Kenapa harapan itu ada? Beliau ini Pak Wali berangkat dari bawah, birokrasi. Termasuk kalau bukan golongan ningrat atau darah biru, darahnya merah seperti kita-kita. Makanya dalam kebijakan ini tolonglah beliau lebih memperhatikan masyarakat. Apalagi beliau juga pernah memimpin di Kecamatan Tak-Takan. Jadilah wali kota yang sebenarnya. Jadilah sesuai ini hati nurani, Pak. Sebagai kita dari pemuda Tak-Takan sebenarnya sudah letih. Apa kita harus seperti kakek-kakek kita? Dan kita di Tak-Takan kadang malu, Pak. Kakek-kakek kita dulu berjuang, makanya ada Tugu Si Jentul itu berani berjuang. Tapi kita di Saksit sekarang pada berpendidikan tapi dipaksa suruh diam. Yang jelas sejahterakan masyarakat Tak-Takan, khususnya umumnya Kota Serang. Menurut saya cari pendapatan daerah itu dengan program ataupun ini kan yang lebih baik. Bukan jangan hanya mendatangkan investasi sampah. Menurut saya sih itu. Perhatikan atau terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.